Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang proyek riset operasional yaitu membuat mini aplikasi dari model aproksimasi Vogel atau FAM dan stepping stone. Next. Selanjutnya anggota dan jobdesk kelompok 1 yaitu yang pertama ada Kevin Purbandoro Aji dengan 3 digit NIM terakhir 079 dengan jobdesk membuat PPT. Kemudian Rifki Firdaus Caesar 3 digit NIM terakhir 101 langkah-langkah pengerjaan. Kemudian Sofil Fuadi 3 digit NIM terakhir 102 jobdesk membuat aplikasi. Davin Putra Febriansyah 3 digit NIM terakhir 107 record dan PPT. Kemudian Vio Aktona Putra 3 digit NIM terakhir 110 dengan jobdesk membuat aplikasi. Dan Muhammad Ferdiansyah Ramadhani dengan 3 digit NIM terakhir 111 jobdesk studi kasus. Next. Yang pertama, pengertian model aproksimasi Vogel atau FAM dan metode stepping stone adalah dua teknik yang digunakan dalam permasalahan transportasi dan distribusi untuk mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua metode ini membantu dalam menemukan solusi optimal untuk masalah alokasi yang melibatkan transportasi barang dari berbagai sumber ke berbagai tujuan dengan biaya minimum. Contoh FAM atau stepping stone, suatu perusahaan mempunyai pabrik W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing setiap 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, dan C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik W, H, dan O ke gudang A, B, dan C adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama yaitu susunlah kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks transportasi. Kemudian carilah perbedaan dari dua biaya terkecil, yaitu biaya terkecil dan biaya terkecil kedua untuk setiap pabrik dan gudang. Yang ketiga, pilihlah satu nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara semua nilai perbedaan pada pabrik dan gudang. Kemudian pabrik O mempunyai nilai perbedaan terbesar yaitu 9. Bila nilai perbedaan biaya ada dua yang besarnya sama, maka pilihlah pabrik atau gudang yang mempunyai biaya terendah. Lalu langkah-langkah pengerjaan selanjutnya yaitu isilah pada salah satu segi 4 yang termasuk dalam gudang atau pabrik terpilih, yaitu pada segi 4 yang mempunyai biaya terendah. Isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Next. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu karena pabrik O sudah diisi penuh sesuai dengan kapasitas, maka selanjutnya hilangkan pabrik O. Karena pabrik O sudah tidak mungkin diisi lagi. Kemudian hitungan kembali perbedaan biaya untuk gudang dan pabrik yang belum terisi. Ulangi langkah-langkah ini sampai semua pabrik dan gudang sepenuhnya teralokasi. Selanjutnya langkah ke-6, karena gudang B mempunyai perbedaan terbesar yaitu 15, maka isilah sebanyak mungkin yang bisa diangkut pada gudang B yang mempunyai biaya terendah. Next. Selanjutnya, pabrik W mempunyai perbedaan terbesar yaitu 12, dan langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Seperti pada gambar. Jadi, biaya transportasi yang harus dikeluarkan 60 terang 5, 30 terang 8, 50 terang 15, 10 terang 10, plus 50 terang 10 sama dengan 1860. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan aplikasi.
Kelebihan yang pertama, aplikasi ini memudahkan pengguna untuk menghitung soal studi kasus, model transportasi, metode FAM, maupun stepping stone. Kedua, aplikasi ini mudah digunakan dan dimengerti oleh user. User tinggal masukkan data yang akan dihitung. Untuk kelemahan, yang pertama, aplikasi ini hanya menyediakan GUI yang sederhana. Kedua, aplikasi ini mengeksekusi data saat running di terminal. Next. Kesimpulan, secara keseluruhan, model aproksimasi vokal atau FAM dan metode stepping stone adalah dua pendekatan yang efektif untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam masalah transportasi dan distribusi. FAM dengan sifat heuristiknya memberikan solusi yang relatif mudah diimplementasikan dan cukup baik dalam banyak kasus. Di sisi lain, metode stepping stone meskipun memerlukan perhitungan tambahan dan dapat memberikan solusi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan perubahan dalam alokasi secara iteratif. Pilihlah antara keduanya sebaiknya didasarkan pada tingkat kompleksitas masalah dan kebutuhan akan presisi solusi, memungkinkan organisasi untuk mengelola biaya transportasi dengan efisien sesuai dengan konteks spesifik yang dihadapi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya akan dilanjutkan demo oleh teman saya. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan tentang codingan FAM. Di sini terdapat fungsi untuk menempatkan sebuah baris dan kolomnya. Kemudian inmain untuk memasukkan baris dan kolom. Kemudian mengisi baris setiap elemennya. Dan inilah hasil runningan dari codingan kami. Misal dari studi kasus yang tadi sudah dijelaskan, terdapat baris 3, kolomnya 3, kemudian gridnya terdapat 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, 19. Kemudian kita memasukkan nilai dari supply tadi 90, 60, dan 50. Kemudian nilai demand-nya ada 50, 110, 40. Kemudian hasil dari solusi awal yaitu 1890 untuk FAM. Kemudian untuk solusi optimalnya kita menggunakan stepping stone. Di sini sama terdapat untuk memasukkan fungsi rows dan columns-nya, kemudian memasukkan grid element, kemudian supply, demand, dan hasilnya. Di sini kami akan merun codingannya. Terdapat 3 baris dan 3 kolom sesuai studi kasus tadi. Kemudian kita masukkan grid elemennya berupa angka 20, 5, 8, 15, 20, 10, 25, 10, dan 19. Kemudian nilai supply-nya 90, 60, dan 50. Kemudian untuk nilai demand-nya, demand 50, 110, 40. Kemudian hasilnya ternyata hasil dari solusi tersebut maksimal yaitu 1890 dan hasilnya sama dengan pengujian FAM yaitu 1890. Sekian dari demonstrasi kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.